Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khawli musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Allah aidan fil Qur'anil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdafa finnari. Rawahu Syekhani au Bukhari Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini sehubungan dengan maraknya HP, jadi semakin kabur anak-anak kita, remaja-remaja itu dalam mengartikan cinta. Jadi memang cinta itu di dalam Al-Quran dan para mufassirin mengakui sulit untuk diterjemahkan, lebih-lebih untuk mencari hakikatnya. Jadi sementara ini cinta itu macam-macam. Nah, dengan sulitnya ini mungkin ada beberapa pemuda, generasi muda dengan gampang bisa keluar dari jeratan hukum syariat ketika bendera cinta itu diangkat. Misalnya ada seorang pezina tanpa diiringi rasa malu. Dia mengatakan kami saling cinta. Kami ini suka sama suka. Alasannya adalah cinta. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat itu, orang tua membiarkan anak-anaknya bergelimang di dalam dosa, itu alasannya juga
cinta. Jadi intinya kalau sudah kejahilan seperti ini sudah melanda satu kehidupan. Jadi kebenaran tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur. Nah, kalau sudah seperti ini, maka setan yang akan tampil. Jadi setan tampil dengan mengibarkan benderanya, menabuh genderang penyesatan, dengan mengangkat satu cinta yang dijadikan sebagai landasan atas pembolehan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada kesempatan ini saya bermaksud untuk menyampaikan terutama kepada adik-adik remaja ini, karena adik-adik ini sudah pasti nanti akan merasakan yang namanya 5 huruf itu. Khawatir jangan-jangan nanti kesasar. Tadi saya bawakan ada 2 firman Allah dan 1 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tadi kalau di dalam hadisnya itu salasun man kunna fihi, jadi ada 3 hal yang apabila ketiganya itu berada padanya, wajada bihina halawatan iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu, hendaklah Allah dan Rasulnya ahabbah, lebih ia cintai, ilaihi olehnya, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, hendaklah mencintai seseorang, la yuhibbuhu, yang tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan hendaklah benci kembali kepada kekufuran, ba'da id anqadahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan ia minhu, dari kekafiran itu. Kama yakrahu, sebagaimana ia benci, ayyuf dafa, dilempar finnari, ke dalam api neraka. Nah, kesempatan hari ini kita ambil 1 saja. Hendaklah Allah dan Rasulnya ahabba, lebih ia cintai, ilaihi olehnya, mimma siwa huma, daripada selain keduanya. Akan tetapi ini berat adik-adik, berat sekali. Jadi di tengah jalan ketika kita akan menjadikan Allah dan Rasul zat yang paling kita cintai daripada selain keduanya, itu godaannya besar. Dan godaan yang paling mudah untuk menggulingkan kita, termasuk remaja-remaja ini terutama, itu saya bawakan tadi dalam surah Ali Imran ayat 14 itu. Nah, nanti hukumnya yang kedua, yang penyelamatannya ada pada surat Ali Imran 31 itu. Itu hakim sudah. Artinya ayat itu merupakan hakim, penentu. Nah, kalau cinta Allah, cinta, maka kalau diikuti betul-betul akan membawa kepada kelezatan iman. Nah, ini. Nah, sekarang untuk ayat yang pertama yang akan mudah sekali untuk menggoyahkan iman kita. Di dalam ayat itu berbunyi zuyina linnas, dijadikan indah, linnasi pada pandangan manusia, hubbun, cinta, sahawati, kepada keinginan, cinta kepada keinginan. Itu yang pertama, itu minan nisa, dari nisaun. Nah, nisa itu jamak dari imro'atun. Kalau 1 perempuan namanya imro'atun, kalau 2 imro'atani, lebih dari 2 nisaun. Ini aja intinya. Nah, nanti ayat yang lain biar termasuk apa itu, wal banin wal qanatiril muqantara minadhabi wal fidda wal hauli musawwama wal an'am wal hars, dan seterusnya itu. Nah, sekarang
tentang perempuan. Mungkin di antara adik-adik selama ini, saya kuat, saya tidak mungkin, jangan seperti itu. Nah, kita lihat saja satu contoh dari seorang yang sudah dididik langsung dari Allah, tapi tujuannya bagus, tidak ada keinginan untuk ke arah sana, akan tetapi wanita yang menggodanya. Siapa kalau di dalam Al-Quran? Kenal Nabiullah Yusuf alaihissalam. Betul? Ya, karena Nabiullah Yusuf itu terkenal dengan seorang nabi yang ganteng. Dia itu kan dengan siapa? Istri raja yang namanya Zulaiha itu. Kalau di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23 itu Allah berfirman, warawadat hullati huwa fi baitiha. Warawadathu, dan iya artinya Siti Zulaiha ingin membujuk atau merayu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Allati huwa fi baitiha, yang Nabiullah Yusuf itu berada di rumahnya, di dalam rumahnya, kan memang ikut raja. An-nafsi, an-nafsi itu diartikan ada yang ingin atau menyukakan hati. Artinya Zulaiha itu merayu Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan rayuan, katakan ya, bagaimana caranya supaya seorang remaja yang ganteng ini jatuh suka kepada saya. Dan fasilitas memungkinkan. Apa? Sehingga saat itu wa ghallaqatil abwaba, Zulaiha menutup seluruh pintu-pintu yang ada. Wa qala hai talak, dan berkata hai talak, artinya marilah, mendekatlah kepadaku. Dengan sebutan seperti itu, hai talak, mendekatlah kepadaku. Nabiullah Musa, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Artinya Nabiullah Yusuf itu tahu kalau selama ini diperlakukan baik oleh tuannya, oleh suaminya. Dan ini Zulaiha ini dipesani supaya memperlakukan Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan kelakuan yang baik. Tetapi ternyata setelah nggak ada orang, niatannya seperti itu. Dirayu, bahkan dalam sebuah tare itu dipeluk. Ketika dipeluk apa? Apakah Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak begitu saja? Nah, di dalam ayat berikutnya itu malah Allah berfirman begini, walaqad hammat bihi wa hammah biha. Jadi sungguh hammat, jadi Zulaiha itu berkehendak, tertarik, berkehendak untuk melakukan. Jadi ingin melampiaskan rasa senangnya itu kepada Nabiullah Yusuf. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam? Wa hamma biha, dia juga hamma biha, berkehendak. Mulanya tidak, tapi kenapa di tengah jalan digoda oleh seorang wanita? Akhirnya dia juga hamma biha, berkehendak ingin. Nah, kalau dalam beberapa tafsir ada yang inginnya itu sebenarnya tidak ingin untuk perah ke arah sana, tapi ada yang mengatakan memukul dan lain sebagainya. Nah, ini di situ. Sebenarnya kuat, tetapi karena terlalu besarnya godaan dari Zulaiha ini, sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam dikatakan hamma biha itu. Nah, dia akhirnya laula arro'a burhana rabbihi, seandainya Nabiullah Yusuf itu tidak melihat burhan, tanda-tanda dari Tuhannya, yang menyebabkan Nabiullah Yusuf alaihissalam itu mengurungkan. Tolong, burhan itu dikatakan ada yang katanya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu melihat, kelihatan ayahnya, Ada yang mengatakan dalam tafsir itu Nabiullah Yusuf alaihissalam melihat ke atas itu, ternyata di situ kelihatan la taqrabuz zina. Ada yang seperti itu. Tapi intinya pokoknya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah. Jadi memang orang pilihan, dia bersih dari berbuat maksiat itu. Ini. Maksud tidak ada ke arah sana, tetapi ternyata di tengah jalan itu ada yang menggoda. Nah, kalau tidak ada, ya tidak ada yang menggoda aja. Di dalam Al-Quran itu sudah dienas, zen, indah pada pandangan kita itu. Apa? Hubbun syahwat.
cinta, kepada keinginan tentang wanita itu. Lebih-lebih kalau ada yang membuat akan merusak generasi kita, sampean-sampean ini. Loh, apa ada? Saya pernah baca majalah, tapi dulu di tahun 80 berapa itu loh. Itu ada majalah yang berjudul Ternak Manusia. Coba bayangkan, kalau kita baca majalah ternak kambing, ternak sapi, atau ternak kelinci, ternak terwelu, itu biasa. Tapi ternak manusia, gimana itu? Akhirnya mau baca pun juga betul-betul, apa isinya ini? Ternyata di sana itu isinya begini. Ini mudah-mudahan jangan sampean kuat kalau ada yang seperti ini. Jadi ada sekelompok, tidak tahu apa organisasi, tidak saya sebutkan sudah. Itu mengumpulkan, sengaja mengumpulkan saat itu mendapatkan wanita yang berjumlah 40. Jadi 40 dikumpulkan. Di sana dikasih gemblengan, dikasih tahu. Intinya dari 40 wanita ini diperintahkan untuk mencari mangsa. Mencari mangsa. Siapa-siapa. Ada yang khusus, misalnya yang dituju ada beberapa orang. Kamu serang yang ini. Kalau nanti kamu berhasil, kamu akan saya beri balasan dengan yang lebih besar. Misalnya kalau yang 5 itu ada tugas khusus. Jadi yang 35 terserah sudah. Nah, ini jangan dinilai joroknya. Pokoknya kalian nanti sudah nun sewu. Jadi hamil, kembali sini sudah. Ternyata alhamdulillah dari 40 wanita itu semuanya lulus. Coba bayangkan. Ya iya, tidak dipancing saja. Secara Al-Quran naluri kita itu senang terhadap wanita. Apalagi ada sing towo-towo seperti itu. Jadi satu wanita mendekati laki-laki ini. Akhirnya karena sudah dienas seperti itu, akhirnya jadi akhirnya 40 tadi berhasil semua. Konon ada yang salah satu seorang ustadz sudah terkena juga. Sudah setelah hamil dikumpulkan. Nah, dikumpulkan setelah melahirkan anak itu dirawat dan ibunya disuruh pulang sudah, keluar dan mendapatkan uang. Nah, itu semua itu. Dan anak ini dibesarkan dan nantinya dijadikan kelompok mereka. Oh, sejauh itu kelompok-kelompok di luar Islam. Itu. Ini yang pertama. Jadi yang kedua ada. Ini terjadi di sekolahan dulu. Tidak usah saya sebutkan. Ada ceritanya seorang anak Pak Haji. Orang terpandang. Anaknya ganteng, pinter, itu sekolah. Ketika SMA kelas 1 itu ngumpul dengan satu kelasnya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Akan tetapi begitu naik kelas 2 dan ini memang dijadikan mangsa. Wah, ini kelas 2 sudah dikumpulkan dengan teman-teman wanitanya, itu dicari di bawah standar. Artinya dicarikan di kelas itu yang tidak ada yang cantik. Jadi di bawah rata-rata lah, biasa-biasa. Kemudian ada satu wanita yang didatangkan dari luar sekolahan situ. Dan wanita ini adalah wanita yang putih, cantik. Nah, sehingga dan diatur. Bagaimana cara ngatur? Nah, ngaturnya dulu sekolah, jadi duduknya laki-laki dengan perempuan. Bahkan tahun 2000 lebih aja saya ngajar di situ, laki-laki dengan perempuan. Saya protes itu nggak boleh, kata. Waduh, ini ternyata dari dulu ada model seperti itu. Jadi laki-laki perempuan. Namanya laki-laki dengan perempuan, lainnya sudah tidak sebanding. Nah, ini ganteng sama cantik. Akhirnya sang guru yang memang berusaha untuk menjebak ini tiap hari dekati. Wah, kamu ideal kalau dengan ini, kalau dengan yang lain tidak. Nah, sudah dengan yang ini saja. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sekali lagi, maka dua
insaf ini, maka terjadilah hamil di luar nikah. Bagaimanapun sang perempuan menuntut untuk dinikahi, perempuan tidak mau nikah dengan cara Islam. Sehingga anak Pak Haji ini ngikuti, jadi keluar dari Islam. Kemudian ditanya, ketika nikah itu ramai, ditanya oleh salah satu wartawan, Mbak, kenapa Anda sampai mau mengorbankan kehormatan Anda? Apa jawabnya? Saya korbankan kehormatan saya demi Tuhan. Sampai di situ bangsa. Jadi demi Tuhan, begitu ajaran sana. Kalau Islam tidak, itu halal, jauhi itu, jauhi itu. Ini. Dan banyak lagi yang terjadi, termasuk dulu ini sebagai pelajaran saja. Saya kelas 2 SMA itu, ya, kelas 2 SMA. Ini buat hati-hati buat bapak-bapak yang punya anak. Gitu. Ada yang kakak kelas saya itu sebenarnya usianya di bawah saya. Jadi kalau saya kelas 2 itu usia saya sudah 21. Karena saya itu telat, setelah berhenti tahun 82 itu diseser lagi, suruh sekolah lagi. Akhirnya SMA, wayai kuliah tingkat 1 itu, tingkat 2 saya masih SMA. Nah di situ ada ketika saya pulang bersama-sama naik sepeda dengan salah seorang kakak kelas. Yang kakak kelas saya itu kalau ukuran cantik. Nah, akhirnya ngomong-ngomong karena kurang 5 hari kira-kira saat itu akan ada satu perpisahan. Ngomong, besoknya ngomong lagi. Ternyata setelah ngomong itu tanya di penghujungnya, Mas Prayit sampai nanti datang ke acara. Oh, yuk datang, saya pembawa acara. Ya apa lagi saya nunut. Akhirnya ngomong seperti itu, kok ternyata maksa saja, maksa. Setelah itu saya dalami. Kalau saya misalnya ngampiri, nanti saya dikasih hadiah apa? Sudah, hadiah apa saja terserah Mas Prayit. Saya tidak mau makanan, tidak mau uang, tidak mau apa. Ternyata, ya terserah sudah. Setelah saya bisikin, hadiah yang itu ternyata juga mengiyakan. Nah, kemudian setelah mau berangkat malamnya, naik sepeda antara mampir dan tidak, tapi saya tidak mampir. Akhirnya tidak, kalau saya mampir ini adalah dosa. Akhirnya saya bablas. Tapi alhamdulillah 5 bulan kemudian setelah hal itu terlaksana, saya mendengar dari teman bahwa si kakak kelas tadi itu melahirkan seorang anak. Jadi ketika dekat dengan saya saat itu, dia sudah rusak. Dan seperti itu. Jadi kalau sudah masuk pada pintu perzinahan, mau keluar lewat pintu yang sama itu sulit. Karena itu senyampang sampean masih remaja, jangan sampai sekali-kali nanti masuk ke arah sana. Kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Sudah kadung ini akhirnya terus melenceng seperti itu. Karena itulah ada satu ayat yang di dalam surah Ali Imran 31 itu merupakan hakim. Kalau sampean mau mengikuti ayat itu, maka sampean akan bisa merasakan lezatnya iman. Apa ayat itu? Nah, kita baca dulu. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ila akhirih. Jadi katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu dunubakum, dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur dan Maha Penyayang. Dan ayat ini Allah turunkan ada sebabnya. Ada sebab, ada beberapa kelompok itu. Dari kelompok kaum Quraisy. Pertama, kaum Quraisy itu dalam sebuah tafsir itu menyatakan, ya Muhammad, inna nuhibbu rabbana. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami ini cinta kepada Tuhan kami. Artinya cinta kepada Tuhan kami, cinta kepada Allah. Quraisy itu seperti itu. Cuman dia citakan
Kemudian turun ayat ini. Ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami ini cinta Tuhan kami. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tetapi orang Quraisy ini tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintanya adalah dusta. Ada yang kedua, itu sehubungan dengan orang Nasrani Najran. Orang Nasrani Najran juga seperti itu. Ya Muhammad, inna nu'allimul masiha wa na'buduhu hubbalillah. Sesungguhnya kami mengagungkan Isa bin Maryam itu. Wa na'budu, dan kami beribadah kepadanya hubbalillah. Ini bentuk cintaku kepada Allah. Akhirnya turun. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Tapi enggak mau. Kenapa enggak mau? Ini mengutamakan cinta hawa nafsunya. Hubbun syahwat, cinta kepada keinginannya. Apa keinginannya Nasrani Najran saat itu? Dia tidak mau dengan aturan-aturan yang diatur oleh Rasulullah SAW. Dia membuat satu aturan sendiri. Dia artinya untuk mengagungkan Nabiullah Isa alaihissalam dengan cara-caranya sendiri. Menyembah, artinya na'budu, beribadah atau menyembah Nabiullah Isa itu dengan caranya sendiri, yang tidak ada perintah dari Allah lewat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya adalah juga palsu. Yang ketiga itu hubungan dengan orang Yahudi. Yahudi juga seperti itu. Ya Muhammad, nanu abna'ullah wa wahiba'uhu. Wahai Muhammad, kami ini adalah anak-anak Allah dan mencintai Allah. Tetapi orang Yahudi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Justru malah banyak membunuh para nabi-nabi. Coba bayangkan, kitab-kitab dibuang, tidak diamalkan. Nah itu tidak mungkin kalau cinta kepada Allah itu yang seperti itu. Jadi sabab nuzul dari tiga kelompok ini tidak memenuhi syarat. Nah tinggal kita sekarang, tinggal adik-adik. Kalau benar-benar ikrar cinta kepada Allah, maka nanti ujian hubbul syahawat minan nisa itu akan terasa ringan. Kita nggak akan dekat-dekat dengan kita. Jika dekat dengan kita, maka itu biasa saja kita akan menyingkirkan. Karena apa? Karena sudah tertanam dalam hati. Sudah apa? Ada kelezatan iman. Apa yang menyebabkan kelezatan iman itu? Fattabi'uni, itu kata Rasulullah SAW. Ikutilah aku. Nah, kalau kita mengikuti, sudah itu mengikuti itu bukti cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah. Mengikuti Rasul, cinta kepada Rasul. Dan ini adalah yang lebih kita utamakan daripada selain keduanya. Nah, akhirnya kalau kita mau mengikuti Rasul akan berbuah. Ada buahnya apa? Yubibkum, kata. Yubibkumullah. Allah akan cinta kepada kamu. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Nah inilah, marilah kita berusaha bersama-sama. Untuk selalu benar-benar menjaga rasa cinta kita ini, supaya benar-benar kita akan merasakan lezatnya iman. Kalau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ada Ibnul Qayyim itu di antara sebab-sebab adanya cinta itu ada 10. Dan 10 ini insya Allah kalau di lain waktu kita sampaikan, biar kita benar-benar akan memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, jadi melebihi dari cinta kita kepada selain keduanya. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya sudah mepet ini, jadi marilah kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.